Bab 794. Hancurkan mereka. Pada waktu bersamaan, 5 gerbang ke utara telah sepenuhnya dibersihkan sejak lama, dan sekarang Juan Ander secara pribadi bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran transportasi barang. Semuanya, secara berurutan, berjalan selangkah demi selangkah. Gedung ekonomi dan perdagangan. Ini adalah pasar besar yang terkenal di utara, bisa dibilang apa saja bisa ditemukan di mal ini. Itu juga merupakan pusat peredaran barang di utara, pedagang besar dan kecil akan menatap tempat ini. Jika ada produk yang laku, mereka pasti akan datang. Tentu saja, mereka datang bukan untuk membeli barang atau untuk mendapatkan kualifikasi agen penjualan, melainkan untuk meniru dan memalsukan. Saat produk baru Syam tiba-tiba muncul di sini, menimbulkan sensasi kurang dari 3 jam, sekumpulan barang dibawa keluar. Selanjutnya, pengantar barang menghilang, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Cabang grup Syam. Saat ini, 2 produk identik ditempatkan di atas meja, dan tidak ada cara untuk membedakannya dari kemasan, merek dagang, dan bau produk internal. Aku tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dan Dili melihatnya dengan serius dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka bahwa pada hari ketiga, barang palsu akan keluar, dan jadi seperti aslinya. Apakah ada yang ingin menghancurkan Syam? Dia sangat marah. Ketika dia mendengar bahwa seseorang mengeluh tentang produk Syam, dia pergi ke penyelidikan secepat mungkin dan menemukan bahwa ada produk palsu. Jika Anda tidak menggunakan alat industri untuk menguji, Anda tidak dapat menilai dengan mata telanjang sama sekali. Dan Dili memandang Grey Z dan darah Syam. Jangankan konsumen biasa, bahkan kami sendiri tidak bisa membedakannya. Darah Syam sedikit mengernyit. Beberapa hari setelah produk baru diluncurkan di pasaran, produk palsu langsung keluar, dan tiruannya begitu realistis sehingga sulit untuk dibedakan. Tapi selama konsumen membeli produk palsu, masalah kualitas ini akan menjadi tanggung jawab Syam. Masalah pertama ada di sini. Grey Z tampak tenang, seolah-olah dia sudah menduganya sejak lama. Ini baru masalah pertama, akan ada lebih banyak lagi nanti, biasakan saja. Saudara Grey, kita masih belum bisa menemukan sumber barang palsu itu. Apa yang harus kita lakukan? Dan Dili mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Produk baru-baru saja diluncurkan di pasaran. Ini adalah waktu untuk mendapatkan ketenaran dan menggunakan kualitas untuk membuktikan diri. Jika reputasi jadi buruk oleh pemalsuan ini, maka itu merepotkan. Ya, kata darah Syam. Jika produk kita memiliki masalah kualitas, maka kita akan mampu memperbaikinya, tapi sekarang kita sedang dijebak. Dia tidak menyangka seseorang bisa begitu jahat. Bahkan, pihak lain berbuat bukan untuk uang, bukan untuk keuntungan, tetapi hanya untuk berurusan dengan Syam, menjatuhkan Syam, dan ingin membuat reputasi Syam benar-benar hancur. Jangan khawatir. Grey Z berkata dengan ringan. Kamu hanya perlu melakukan urusanmu sendiri, dan aku akan mengurus sisanya. Dia bangkit berjalan ke posisi Mita Chan, membuka laci, dan seperti biasa mengeluarkan segenggam kentang. Brother Zen dan orang lain di belakangnya segera menyusul. Pemalsuan produk sebenarnya adalah hal yang paling menarik, kata Grey Z. Saya ingin mendapat sedikit lebih banyak masalah sekarang, kalau tidak akan sangat membosankan. Dia makan 2 potong dan melemparkan kentang goreng ke Brother Zen. Zen, jika kita temukan para penipu ini, bagaimana kita akan menghadapinya? Mulut Zen terbuka, dan kentang goreng dituangkan ke dalam mulutnya. Dia menggigitnya berkeping-keping dan pecah-pecah. Hancurkan mereka seperti kentang ini. Bab 795, jawaban salah. Produk Syam tampak palsu, yang mengejutkan seluruh pasar untuk sementara waktu. Hanya beberapa hari setelah peluncuran, reputasi Syam terus jadi topik. Sebuah produk palsu tiba-tiba membuat konsumen waspada. Khususnya, setelah beberapa orang telah membeli produk palsu melalui jalur reguler. Sesuai dengan instruksi Grey Z, dan Dili segera mengeluarkan pernyataan, mengutuk keras para pemalsu dan menyatakan bahwa dia akan melanjutkan penyelidikan.
Di sisi lain, Grey Z mengambil tindakan. Gerakannya sederhana, langsung, kasar tapi tanpa kekacauan besar. Di gudang tua di pinggiran kota, selusin orang semua diikat dengan tangan dan kaki mereka saat ini dan dilempar ke dalam sangkar besi. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak tahu apa-apa. Kamu akan membayar harga untuk melakukan ini jika tidak membiarkan kami pergi. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, itu bukan kelakuan kami. Selusin orang semua mengatakan mereka tidak bersalah, dan tidak ada yang mengakui bahwa mereka yang menjual produk palsu itu meski mereka ditangkap oleh Grey Z sendiri. Grey Z duduk di sana dan melirik. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan dengan Anda. Barang palsu itu dari toko Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya tidak percaya itu. Dia menoleh dan berkata, Zen, apakah kamu percaya? Saudara Zen menggelengkan kepalanya, mencibir. Anda sebaiknya jujur dari mana barang palsu ini berasal, jika tidak bukan hanya toko dan bisnismu bahkan hidup akan hilang. Grey Z berkata dalam mencari informasi melakukan sesuatu lebih bermoral. Kita membujuk orang dengan moralitas, tetapi bagi orang-orang yang tidak bermoral ini, tidak perlu berbicara tentang moralitas kepada mereka. Tinju, lebih baik dari apapun. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita, kita sendiri tidak mengetahuinya. Ya, dari mana asal palsu, kita benar-benar tidak tahu, seolah-olah itu tiba-tiba muncul. Mungkin memang ada yang salah dengan produk Syam itu sendiri. Mungkin. Belasan orang itu masih berdebat. Mereka tidak menyangka akan ditangkap oleh Grey Z. Mereka sangat tersembunyi dan menjual begitu banyak produk. Bahkan jika ada masalah, mereka tidak tahu bahwa merekalah menjualnya tapi Syam bisa mengetahuinya. Grey Z hanya menangkap mereka dengan mudah. Gulf. Nomor 5 membawa masuk 2 anjing, bulldog yang tinggi dan perkasa, sorot matanya sangat tajam. Air liur menetes dari taring di mulutnya, menakuti orang-orang di kandang besi dan berseru satu persatu. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan pada kami? Jangan main-main, itu akan membunuh kami. Ayo lepaskan kami, biarkan kami pergi. Belasan orang memukul sangkar besi, berteriak hampir menangis. Grey Z tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk. Nomor 5 segera menarik kedua anjing itu dan berjalan ke kandang besi, sedangkan nomor 6 akan membuka pintu kandang besi. Ini lebih menakutkan bagi lusinan orang itu. Anjing ini sepertinya mengidap rabies. Grey Z menoleh dan berkata dengan ringan, saya harap kalian semua bersenang-senang dengannya. Pintu kandang besi dibuka. Kedua bulldog yang ganas itu berlari begitu cepat sehingga mereka hampir tidak bisa dipegang nomor 5, dan rantai besi itu bergetar. Guk. Raungan itu membuat lebih dari selusin orang menjadi pucat dan mereka semua mundur ke tempat yang paling jauh dari gerbang besi. Jangan lepaskan anjing itu. Orang-orang itu ketakutan. Tetapi jika 2 anjing bergegas masuk, mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Bahkan meski kamu tidak digigit sampai mati oleh kedua anjing buas ini, namun jika kamu terkena rabies, kamu pasti akan mati. Siapa yang tahan? Mereka hanya merasa bahwa Grey Z di depan mereka adalah iblis. Bagaimana bisa begitu mengerikan? Bukan ini yang ingin aku dengar. Grey Z melambaikan tangannya, dan yang kelima segera melepaskan tangannya, seekor anjing, menyalak, dan bergegas langsung ke dalam kandang besi, memperlihatkan taringnya yang tajam. Bab 796. Selesai. Orang-orang di dalam kandang besi segera berpencar dan melarikan diri, merangkak panik, tetapi pintu besi itu dikunci oleh nomor 6. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Luas cuma 20 meter persegi, kemana mereka bisa melarikan diri? Lebih dari selusin orang yang dikejar anjing itu menangis sambil memanggil ayah dan ibu mereka. Salah satu dari mereka terjatuh ke bawah dan sangat ketakutan sehingga dia memeluk leher anjing itu. Dia tidak berani melepaskannya. Tidak ada yang berani turun dan membantu.
Mereka semua bersembunyi jauh, berdoa agar orang itu bisa memeluk anjing itu, meski mereka mati bersama. Kelima, satu tampaknya tidak cukup. Grey Z berteriak lagi, dan gerbang besi terbuka lagi, dan anjing lain yang lebih tinggi dan galak akan segera masuk lagi. Sekarang orang-orang di kandang besi hampir pingsan. Mereka hanya ingin menghasilkan uang dan tidak ingin mati. Akan kubilang, kata seseorang sambil berteriak tergesa-gesa. Orang yang berbicara lebih dulu akan bebas. Kata Grey Z ringan. Biar aku bicara dulu. Biar aku dulu. Itu adalah orang bernama Qin Hui. Dia yang memberikan barang palsu. Qin Hui berkata bahwa orang-orang di grup Xiamnya memiliki harga internal, yang merupakan setengah dari harga agensi, dan kami setuju. Ah, jangan biarkan anjingnya masuk. Jangan biarkan. Itu Qin Hui, kami mengambil darinya, dia ada di gedung ekonomi dan perdagangan, tolong, biarkan kami pergi. Selusin orang itu berebut untuk menceritakan semua yang mereka tahu, bagaimana mereka bisa peduli dengan paksaan dan godaan Qin Hui. Jika tidak, mereka mungkin akan digigit sampai mati oleh kedua anjing ini. Tahukah kamu bahwa menjual barang palsu akan merugikan orang? Tanya Grey Z. Tahu. Saya tahu. Seseorang mengertakkan gigi. Kami tidak mau, tapi uang. Hehe, aku tahu kamu menjualnya, hanya untuk uang. Grey Z berdiri. Sejauh ini, 5 orang telah diracuni dengan barang palsu yang kamu jual, dan 3 orang telah rusak karena ini. Ada juga 2 anak yang belum keluar rumah sakit sekarang. Bagaimana kau ingin aku melepaskanmu? Dia memandang lusinan orang dengan ringan, lalu berbalik dan pergi. Kamu jangan begitu. Biarkan kami pergi. Tolong, biarkan kami pergi. Maafkan kami. Kami salah. Kami tahu kami salah. Kami tidak akan berani menjual barang palsu lagi. Biarkan kita pergi. Petik 2. Selusin orang berteriak, tetapi Grey Z tidak peduli sama sekali dan pergi dengan Brother Zen, sementara orang kelima dan keenam saling memandang. Yang satu membuka pintu besi, yang lain melonggarkan rantai besi di tangannya, dan membiarkan bulldog yang kejam itu bergegas masuk ke dalam kandang besi. Ah, tolong, ampuni kami. Teriakan itu terus berlanjut, mencabik-cabik hati. Tapi tidak ada yang bersimpati dengan mereka. Jika Grey Z tidak menyelidiki mereka tepat waktu, mereka tidak akan tahu berapa banyak barang palsu yang dijual dan berapa banyak orang yang terbunuh. Ini saja tidak cukup bagi mereka untuk mati 10.000 kali. Gedung ekonomi dan perdagangan. Kantor berantakan, biasanya tidak ada orang di sini, kosong, hanya ada meja kursi, dan top tabel penuh dengan debu. Apa kamu kenal Bos Chen? Ada suara waspada di ujung lain telepon, jika ini bukan urusan kenalan, aku tidak melakukannya. Jika Bos Chen memperkenalkannya, aku bisa memberimu banyak barang. Tapi jika Anda tidak bisa menjualnya, jangan hubungi saya lagi. Grey Z meletakkan telepon dan melihat ke telepon yang terpasang di pintu kantor. Orang ini ada di sini. Bab 797. Aku ingin yang asli. Grey Z dan Zen sedang menunggu di pintu kantor lama itu. Ada debu berbintik-bintik di sekitar kaki, dan ada banyak jejak kaki yang datang dan pergi. Sepertinya hari ini, banyak orang datang ke sini untuk meminta barang. Benteng tersembunyi semacam ini akan sangat sulit ditemukan jika tidak diperkenalkan dari bos-bos itu. Segera ada serbuan langkah kaki di koridor. Grey Z mendongak dan melihat seorang pria paruh baya kurus dengan tas kulit di antara pinggangnya dan sepatu kulit baru. Dia berjalan cepat melihat Grey Z dari kejauhan, dan melambai. Apakah kalian diperkenalkan oleh Chen? Qin Hui sedikit kurus, dengan pipi dan mulut runcing, alis tipis, dan tulang pipi terangkat tinggi, yang tampak sedikit tidak terkoordinasi. Dia memandang Grey Z dan Brother Zen dengan waspada. Mengapa Bos Chen tidak memberitahu saya? Anda dapat meneleponnya untuk memastikan. Kata Grey Z. Qin Hui tidak sungkan, dia memutar nomornya tepat di depan Grey Z, dan setelah beberapa saat teleponnya terhubung. Bos Chen, ada 2 orang di sini.
Mereka meminta saya untuk mengambil barang dan mengatakan Anda memperkenalkan mereka. Ya, ya, satu sangat tampan dan terlihat sangat lembut. Dia mendongak melirik ke arah Grey Z dan kemudian berbalik untuk melihat. Dia berkata kepada Brother Zen. Orang yang lainnya itu terlihat seperti anjing. Brother Zen mengepalkan tinjunya, benar-benar ingin menghancurkan kepala anjing ini dengan tinjunya. Oke, saya sudah konfirmasi. Menurunkan telepon, Qin Hui mengangguk. Bos Chen berkata, apakah Anda masih ingin menjual ke tempat lain? Saya bisa melihatnya, Anda memiliki selera makan yang besar. Bisnis kecil puluhan juta. Grey Z berkata dengan ringan. Mendengar ini, wajah Qin Hui sedikit bersemangat. Kumpulan pemalsuan ini tidak tinggi nilainya. Jangankan puluhan juta, bahkan ratusan ribu sudah dianggap menembus langit. Jika pesanan ini bisa dibuat, maka diam-diam dia memberi dirinya jumlah besar. Itu akan sangat keren. Ini hal yang bagus. Nilainya puluhan juta. Kamu nggak rugi. Tapi wajahnya tetap memasang ekspresi serius. Meski bukan produk asli, tidak ada masalah dengan kualitas. Semua orang yang ada di lingkaran pasti tahu. Kalimat demi kalimat, terutama ketika melihat bahwa Grey Z tampaknya tidak mengetahui hal ini dengan baik, membuat Qin Hui lebih lega. Dia mengambil kunci yang hampir berkarat dan membuka pintu kantor. Masuk, bicaralah di dalam. Grey Z masuk. Saudara Zen tidak mengikuti, tetapi menutup pintu. Dia tidak mau masuk. Dia memperhatikan angin di luar. Grey Z masuk dan melihat ke kantor yang berdebu. Tidak ada tempat untuk duduk. Agar seseorang tidak akan mengganggu pembicaraan bisnis kita. Kamu adalah orang yang teliti. Qin Hui tertawa, mengulurkan tangannya dan menepuk debu di kursi dengan santai, lalu duduk mengeluarkan kontrak format yang disiapkan dari laci, dan melemparkannya ke Grey Z. Tidak masalah, saya menandatangani kontrak pembayarannya tiba, barang segera dikirim, dan seseorang akan mengantarkannya kepada Anda. Qin Hui agak puas. Di utara, tidak ada yang memiliki kapasitas dan kecepatan seperti kami. Bisakah mendapat barang sebanyak mungkin? Grey bertanya. Selama kamu mampu membayar harganya. Mata Qin Hui berseri-seri, dan anak laki-laki tampan di depannya, mungkinkah dia orang yang tidak buruk untuk uang, dan menutup mulutnya. Ini sangat kuat. Sepertinya pabrikmu sangat produktif. Grey Z menyipitkan matanya. Aku tidak tahu, berapa banyak pesanan yang bisa diterima paling banyak. Mendengar kata-kata ini, Qin Hui sedikit waspada, dan mendengus. Bukan ini yang perlu Anda khawatirkan. Dia mengulurkan jarinya, mengetuk meja, dan menunjuk kontrak tersebut. Dia sedikit tidak sabar. Cepat dan tanda tangani barangnya, aku tidak punya banyak waktu. Grey Z mengambil kontrak itu, merobeknya, dan membuangnya sesuka hati. Aku tidak ingin yang palsu, katanya dengan ringan, aku ingin yang asli. Omong kosong. Qin Hui segera marah. Ingin yang asli dan datang padanya. Dia berspesialisasi dalam hal palsu sekarang. Dia segera melompat dan ingin berjalan keluar pintu, dan Grey Z meraih bahunya. Lepaskan. Qin Hui geram, melambaikan tangannya seperti akan memukul tetapi tubuh kurusnya tak sepadan. Sebelum tinjunya tiba, dia berteriak. Sakit, ah sakit, sakit. Bab 798. Di mana pabriknya? Jari-jari Grey Z sedikit lebih keras, seluruh tubuh Qin Hui ikut miring, menjerit dan berteriak, air matani hampir jatuh. Di mana pabriknya? Grey Z bertanya langsung. Aku tidak tahu. Qin Hui bereaksi. Anak laki-laki di depannya tidak di sini untuk meminta barang. Bos Chen, bajingan itu, mengkhianati dirinya. Bagaimana dia tahu bahwa pada saat ini, Bos Chen menghadapi dua anjing ganas dengan taring dan air liur, dan dia sangat takut hingga buang air kecil di celananya. Krek, Grey Z memutar tangannya dan bahu Qin Hui terkilir seketika. Ah, aku tidak tahu. Bang, Grey Z mendorong bahu Qin Hui dan menariknya lagi. Rasa sakitnya menghilang dalam sekejap. Qin Hui menghela nafas lega. Tetapi sebelum dia berbicara, Grey Z memutar tangannya dan sekali lagi bahu Qin Hui terkilir.
Qin Hui hampir jatuh ke tanah, tetapi ketika Grey Z memegang lengannya, dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan tubuhnya bergerak-gerak kesakitan. Ah! Teriaknya, menghentakkan kaki dengan keras untuk menghilangkan rasa sakit tangannya. Di mana pabriknya? Grey Z masih memiliki pertanyaan ini. Aku tidak tahu. Suara Qin Hui bergetar sedikit dan nada akhir memanjang. Kerak, Grey Z tanpa ekspresi, dan mengambil kembali bahu Qin Hui, dan kemudian diputar lagi. Jeritan hampir mendobrak pintu kantor. Di luar pintu, Brother Zen berdiri di sana, mengeluarkan setengah kantong kentang goreng yang telah diberikan Grey Z sebelumnya dari sakunya. Dia menuangkannya ke dalam mulutnya, menggigitnya menjadi beberapa bagian, dan menelannya dalam satu gigitan. Di dalam pintu, Grey Z telah memainkan lengan Qin Hui 10 kali. Dari awal sampai akhir, Grey Z tidak memiliki ekspresi apapun, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang tidak penting, dan bertanya kepada Qin Hui. Apakah kamu menyukainya? Tepat ketika dia hendak melakukan ke-11 kalinya, Qin Hui menangis, suaranya menjadi parau karena berteriak. Aku berkata, akan kukatakan. Dia hampir kelelahan, tidak dapat berbicara, aku akan membawamu. Ampuni aku, maafkan aku. Grey Z melepaskan tangannya dan membiarkan Qin Hui bernafas dengan lengan terkulai. Kenapa repot-repot menderita? Andai kamu katakan saja dari awal. Grey Z berkata, lihat, setelah menderita begitu banyak kamu masih harus mengatakannya. Qin Hui membuka mulutnya, dan tidak bisa menangis bahkan jika dia ingin menangis. Apa orang di depannya ini? Siapa dia? Apakah dia orang gila atau iblis? Bagaimana bisa ada cara yang begitu mengerikan untuk menginterogasi? Aku akan mengantarmu ke sana, jadi kau biarkan aku pergi. Dia bertanya dengan terengah-engah, wajahnya penuh kecurigaan, dan bahkan lebih takut. Bisakah kamu membujuk dengan kata-kata bukan kekerasan? Saya akan membujuk dengan kata-kata. Grey Z mengangguk. Saya selalu membujuk orang dengan moralitas. Qin Hui memandang wajah Grey Z, menangis tanpa air mata. Saya percaya ada hantu sialan. Salah satu tangannya sendiri dipatahkan oleh Grey Z. Setelah bolak-balik 10 kali, dia hampir ingin dia mati. Apakah ini untuk meyakinkan orang-orang dengan moralitas? Qin Hui tidak berani membantah, dia takut Grey Z akan melakukan yang ke-11 kalinya. Ketika membuka pintu, Brother Zen di luar pintu telah memakan semua kentang goreng, dan bahkan bungkusnya terlipat rapi dan dia memasukkannya ke dalam sakunya. Jangan membuang sampah sembarangan, ipar perempuan darah Syam ini benar-benar mengatakan pada Brother Zen dan mereka semua mengingatnya. Ayo pergi. Grey Z berkata, Qin Hui berjalan di depan, berjalan cepat, dan lari. Anjing brengsek, kamu tunggu aku. Aku akan memanggil seseorang untuk membunuhmu sekarang. Qin Hui menoleh dan mengutuk Grey Z yang masih berdiri di depan pintu. Saat dia buru-buru berlari ke arah luar lorong, dia diam-diam menertawai Grey Z karena bodoh, bahkan tidak bisa menangkap dirinya. Dia melihat bahwa Grey Z bahkan tidak bereaksi, berdiri di pintu sambil melihat dirinya sendiri. Aku ingin menangkap aku, mimpi. Teriak Qin Hui, dan hendak mempercepat pelariannya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sosok di dekatnya.